Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Knalpot Racing Speed Shop. Kali ini saya akan membahas tentang barang yang sebenarnya asli. Itu di asli ada apa aja. Ini sampel ya, sampel pengetahuan aja bos. Jadi bos ke depan tuh paham sebenarnya ada tanda kutip sesuatu yang si bos nanti tahu sendiri tanpa saya omongin. Kenapa ini ranahnya nggak enak saya ngomongkan. Jadi bos tangkap aja. Karena di asli itu ketemu asli aja itu ada bedanya, dan itu aslinya asli tapi ada beda-bedanya. Karena apa? Kesimpulannya saya ambil ini karena mungkin kebijakan pasar dalam arti untuk wilayah tertentu originalnya seperti ini, untuk wilayah lain speknya itu berbeda. Nanti saya akan jelaskan, dan saya akan mengambil sampel. Salah satunya adalah di stang 125Z, yaitu stang 5BU kodenya, yang biasa dipakai di motor-motor Malaysia. Dan di road race kita kan banyak banget tuh yang pada pesan stang 125Z untuk road race. Nah, di sini saya juga akan ngomong kalau stang 125Z saya bahas karena sekarang di tahun-tahun ini stang 125Z itu jadi pilihan dipakai di Ninja FFA. Karena apa? Karena sekarang piston yang dulunya 63, 65, 68 sekarang udah pakai 69, 70, 71, ada yang 73. Itu pertama, dan struknya jauh lebih panjang dibanding Ninja, itu yang kedua. Jadi nanti pas TMB itu pas dengan lubang knalpot. Terus pilihan lain sebetulnya mungkin ada, cuma mekanik papan atas kita sekarang masih riset dengan menggunakan stang 125Z. Buat kalian yang denger ini bisa coba nanti bos buat eksperimen, karena di Jawa udah banyak yang viral menggunakan stang 125Z. Apa aja keunggulannya dan bagaimana nandain ori dengan ori kok speknya beda, nanti saya kasih tahu bos. Jadi oke. Ini dia bos, mana 5BU? Oke, ini dia 5BU atau stang 125Z. Ini original, ketika semua siapa aja yang ngambil ke Hong Leong Yamaha di Malaysia dapatnya seperti ini. Ada yang lain ada di Knalpot Racing, pokoknya yang beda-beda ada nih. Kalau ini apa? Padahal ini made in Jepang loh ya. Nah ini made in mana? Ini juga Jepang. Dua-duanya original. Harganya ini 2 kali lipat, lebih dikit dibanding yang ini. Oke. Kalau yang ini sama halnya kayak apa sih ini? Gas spontan YZ125 tanpa packaging, bos. Karena apa? Saya harus belinya nyusun ini. Nyusun dari Jepangnya Jepang. Oke, kita akan tes seperti ini, bos. Yuk, sini. Ini yang 5BU kita dapat original dari Hong Kong. Tuh made in Japan, made in Japan. Ini made in Japan, ini made in Japan. Oke, deal. Dan yang ini kita singkirin dulu. Dan yang ini yang saya beli khusus di negara lain selain dari Malaysia, yang bukan dari Yamaha Hong Leong. Tuh, ini made in Jepang, tuh. Ini made in Japan tuh. Ini made in Japan tuh. Ini juga made in Japan. Oke, deal. Menurut kalian sama? Beda. Nanti saya akan kupas secara langsung teoritis dari pabrikannya. Jepang saya paham banget, Jepang itu harusnya kayak apa. Nanti saya akan bahas ke si bos. Jepang tuh seperti ini loh, enggak seperti ini ya. Tapi ini ori dengan ori loh ya. Tapi saya tahu mana Jepang yang benar-benar real Jepang, dan spek Jepang yang aslinya itu seperti apa. Karena Jepang itu kan dikirimkan semua negara, dan semua negara itu ada spek yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Kalau pasar-pasar yang limited dan pasar yang untuk kebutuhan pasar, karena di situ ada harga, pasti ada permainan di harga. Oke, kita akan unboxing satu persatu. Ini walaupun dioplos kayak gini bagaimana pun, saya tahu mana yang Jepang asli mana enggak.
Ini mah dioplos kayak gini loh. Saya tahu mana yang Jepang asli, mana yang enggak. Pertama, Jepang. Kita lihat dari material. Kita unboxing. Pokoknya di kanal podcasting pokoknya unboxing gratis, bos. Buat kalian semua. Nih. Nih. Ini aja ketahuan. Bahan cutter. Cutter mana sih? Ah, udahlah, tembus aja, bos. Kontennya kelamaan nanti nyari cutter. Nah. Sip. Kalau Jepang pasti gelap. Tuh. Ketahuan kan gelap ini kan? Tuh, gelapan yang ini, bos. Nih. Jauh lebih gelap tuh. Yang Jepang G, ini H. Kode sama-sama 5BU. Punya 5BU dengan kode 434X. Tuh. Nih, oke. Ini yang Jepang asli. Yang real Jepang. Kalau ini made in Jepang tulisannya, tapi dari Yamaha Hongleong Malaysia. Kita akan timbang nanti, bos. Tuh, kodenya sama, tapi warnanya lebih gelap. Ini contoh gelap kayak gini nih. Ini punya YZ 125. Kalau Jepang itu gelap, bos. Tuh. Gelap kan? Warnanya sama, bos, gini. Kalau yang ini Jepang pasti gelap semua loh, hampir semua Jepang loh. Kalau lokal ataupun Yamaha Asia tuh biasanya cerah. Ini contoh punya King. Tuh. Dia cerah tuh. Oke, lanjut abaikan dulu yang ini. Oke, pertama kita lanjut ke packaging. Set nih. Ini yang asli Jepang. Dan ini yang made in Jepang tapi dari Yamaha Malaysia. Tuh, kalau Jepang sesuai yang di YouTube saya yang lama. Kalau Jepang tuh kebalik tuh. Ini walaupun tahun muda loh. Tahun 2001, bulan 6, tanggal 11. Ya kan? 2001, bulan 6, tanggal 11. Nih. Jepang tuh gak seperti ini nih. Ini tetap kebalik nih. Ini yang Yamaha Hongleong ya. Tuh. Di depan tuh tanggal 6 bulan 8 2020 enggak. Jepang enggak seperti ini. Berarti packaging ini bukan keluar dari Jepangnya. Kalau keluar dari Jepangnya pasti kode penamaannya berbeda. Nih, antara Jepang yang real 100% Jepang sama Jepang yang distandarisasi dari Malaysia karena harganya 2 kali lipat. Jadi saya nggak bakalan bahas yang Yamaha Hongleong itu asli Jepang nggak Jepang. Saya nggak berani, bos. Ini kan ranahnya Yamaha Malaysia, bukan saya tahu dari mana kalau ini bukan Jepang. Padahal saya meeting Jepang kan nggak mungkin saya berani se ekstrim itu ngomong ini yakin bukan Jepang. Saya nggak berani. Cuma yang asli Jepang standarisasi dari penulisan dan lainnya seperti ini, dan dari bahan pun jauh lebih gelap. Itu Jepang pada kebanyakannya. Itu kita coba akan timbang antara Jepang yang asli dari Jepangnya saya beli dengan yang ada di Hongleong Malaysia, yang original juga. Sebetulnya sebelum saya bahas ini ada kok yang KW, yakin. Anak-anak pemain udah pada tahu kok, yang 300-400 ribu KW banyak. Nih, ini yang 125 set dari Hongleong Malaysia. 128. Oke, kita lanjut yang asli Jepang. Berapa, Ham? 129. 129, malah lebih berat yang Hongleong. Yang Jepang. Itu 129, dan yang ini 128. Sama, Ham. Ah, mana 128, so. Tuh, ya beda tipis lah. Oke. Jadi lebih berat yang Jepang dibanding yang Hongleong. Oke. Itu dia, bos. Kita akan lanjut cek ke bagian yang lainnya. Kalau bagian yang lain sama, bos, tuh. Kalau yang Jepang tetap sama. Penulisan di sini nih. Untuk tanggal. Makanya ditukar apapun saya tahu. Nah. Tuh. Kalau yang Hongleong di sini, ini kode produksi, tanggalnya di sini, nih di jempol saya semua. Yang Malaysia di sini, kalau yang Jepang di sini nih, tetap. Ini sama-sama di tahun produksi yang sama pun udah beda, bos. Itu, coba kita cek dengan jumlah ini ya, bos, tuh. Kalau dari ini juga beda, bos, tuh. Nih, ini yang Hongleong, nggak usah ditimbang ya, bos. Ini cuma lihat bahannya aja tuh. Yang ini yang Jepang tuh. Jauh lebih gelap yang Jepang dibanding yang 125 stangnya dari Hongleong Malaysia itu, bos. Oke, kita akan bahas ke peruntukannya di Ninja. Ini saya akan buka punya Ninja.
kita coba timbang antara Ninja dengan 125 set, karena kita selain bahas aslinya asli juga bahas tentang FFA. Sekarang kok udah menggunakan stang 125 set, enggak stang Ninja yang kayak gini nih. Kita akan buka. Dan saya akan kasih tahu tipsnya, karena ini enggak asal pasang. Nih. Siap. Dibuka. Tuh. Pokoknya kalau nggak Jepang tuh kayak gini nih dia. Putih, kuning, kalau Jepang gelap. Nih, ini antara 125 set dengan ini nih. Tuh, langkahnya jauh lebih panjang. Kenapa? Apalagi sekarang distrukan di Ninja yang dulunya 1 mili, sekarang 1,1, 1,2, 1,5 bos tuh. Dan kedua, ini udah ditipisin bos bawahnya. Tuh, udah dipisin dan udah dicoak jadi lebih licin. Itu dia. Terus kalau ngomong ditimbang-timbang penting gak sih? Coba timbang dah, berat mana sih? Ini 149 untuk Ninja, dan untuk 125 set 130, lebih enteng bos, lebih panjang tapi lebih enteng itu. Terus kedua tipsnya kalau menggunakan 125 set, kalau pengen lebih licin, nih ininya nih. Kalau pengen lebih licin itu jangan menggunakan aslinya. Tuh, jangan menggunakan aslinya ini, jangan. Tapi si bos bisa menggunakan punya YZ 125 yang ini nih. Ini punya YZ 125 karena apa? Ini dibanding bawaannya, pairnya jauh lebih banyak tuh. Ini jauh lebih deket, lebih rapet tuh. Jadi otomatis lebih enteng, lebih licin, dan lebih sacet tuh menurut bos. Tuh. Kalau tips pertama, ganti ini biar lebih encer. Karena apa? Udah kompresi tinggi, cc gede, palingnya harus licin banget bos. Terus kedua, karena ini lebih tipis, nih ini sama Ninja nih. Tuh kan lebih tipis dia. Tuh. Nah, tuh kelihatan gak ham? Gak usah diukur ya bos, kelamaan nanti konten. Ya kan lebih tipis kelihatan kan? Tuh. Dan nanti otomatis washer biasanya anak bilangnya ring ya, ring yang kanan kiri mana washer? Ini washer ini atau ringnya yang di kanan kiri. Ini ganti dengan menggunakan Vespa biar jauh lebih rapet kayak gini, hampir sama tuh nanti. Mana Ninja? Nih, nanti ganti dengan menggunakan washer punya Vespa. Dia kan masih jauh juga tuh. Makanya ini ganti pakai punya Vespa nanti, bos. Oke, bosku. Sekian. Korek manis ya? Masih nyalain rokok di tadi. Oh, sini. Tentang ori dan ori itu ada beda, bos. Jadi ada kebijakan pemerintah mungkin, apa kebijakan pasar, apa kebijakan yang punya merek tentang kenapa ini ada dua supplier. Bukan dua supplier, mungkin sebenarnya dua jenis barang yang berbeda untuk pasar. Mungkin menurut saya pribadi, karena di luar Malaysia mungkin permintaan untuk stang 125 set kecil, makanya ada yang benar-benar langsung didatangkan dari Jepangnya langsung dengan spek yang berbeda. Itu menurut saya. Karena apa? Ini dua-duanya original. Karena dua-duanya didapatkan dari Yamaha-nya langsung. Nggak bakalan Yamaha akan menjual barang 4KW dijual di pasaran. Itu suatu nggak mungkin ya. Itu. Dan di sini harganya beda banget antara yang 5 BU stangnya yang 125 set Hongler Malaysia HET atau harga eceran tertingginya 750.000, dan yang Jepang saya dapat di Jepangnya itu 1.300.000. Dan ada yang KW juga di Malaysianya yang masuk ke Indonesia juga yang harganya di antara 350.000-an sampai 500-an. Itu tergantung si bos nanti bijak sesuai mana anggaran si bos dan sesuai kebutuhannya. Mungkin speknya terlalu ekstrim ya bisa menggunakan yang Jepang, atau kalau sebatas buat harian bisa menggunakan stang 5 BU yang dari Malaysia. Itu aja bos. Dan kalau digunakan di FFA, si bos pengen riset, sebat bos, bisa menggunakan 5 BU bos. Karena sekarang Ninja FFA di Jawa udah banyak menggunakan stang 5 BU, yaitu karena sekarang pour up-nya udah nyampe 71, 73, dan stroke-nya udah naik sampai 1,5. Itu. Jadi selamat riset dan selamat mencoba. Sekian video dari saya. Jangan lupa bahagiakan. Thank you.